Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Saat ini Arthur, Elijah, dan Vincent berada di alun-alun kota Cyrus. Arthur akan bertemu dengan teman Vincent. Sementara itu, Elijah pergi untuk melihat barang-barang yang ada di kota. Arthur meminta Sylvie menemani Elijah untuk sementara. Vincent mengantarkan Arthur pada temannya seorang penemu, yaitu Gideon. Kamarnya sangat bau dan terlihat berantakan. Gideon menceritakan masalahnya dengan keluarga kerajaan. Mereka mendesak Gideon untuk menemukan cara melakukan perjalanan jauh untuk melintasi lautan. Tunggu, siapa anak ini? Arthur memperkenalkan dirinya. Gideon bertanya alasan Arthur menemuinya. Mengetahui masalah Gideon dengan keluarga kerajaan tersebut, Arthur menawarkan sesuatu padanya. Arthur langsung mengambil kertas dan menggambar rancangannya. Gideon yang hanya menganggap Arthur dari awal hanya anak kecil, seketika dia sangat kaget melihat apa yang telah digambar Arthur. Kelihatannya Arthur telah membuat rancangan pesawat bermesin uap yang Arthur ketahui dari kehidupannya dulu dan membuat Gideon sangat kagum. Namun Arthur tidak menunjukkan secara detail pada Gideon tentang rancangannya. Jika Gideon ingin tahu, maka dia harus bernegosiasi dengan Arthur. Gideon memulai menawarkan barang-barangnya pada Arthur. Sampai banyak barang. Namun Arthur sama sekali tidak tertarik satupun. Vincent baru kali ini melihatnya. Gideon yang menawarkan seluruh barang-barangnya yang berharga, namun ditolak oleh Arthur. Kelihatannya tidak ada pilihan lain. Gideon menyuruh pelayannya untuk mengambilkan barang berharga terakhirnya. Itu adalah dua liontin yang terbuat dari Phoenix Worm. Phoenix Worm sendiri merupakan ras manapis kelas S yang hampir sama langkahnya dengan naga. Liontin tersebut mempunyai kemampuan memberikan cangkang pelindung bagi penggunanya, dan jika cangkang pelindung itu hancur terkena serangan, penggunanya dapat berteleportasi pada tempat yang dia inginkan. Arthur bertanya berapa kali seseorang dapat menggunakan efek dari liontin ini. Menurut Gideon, kemampuan liontin itu bisa digunakan sebanyak 2 kali. Arthur berpikir ini mungkin cocok untuk Ellie dan ibunya. Yang membuat Gideon penasaran sekarang adalah kenapa Arthur tiba-tiba muncul dengan sebuah ide dan mengatakannya pada Gideon sekarang. Sebenarnya apa tujuanmu? Aku hanya ingin mencari hadiah yang bagus untuk ulang tahun adikku. Di samping itu, Arthur juga tidak akan mengungkapkan apapun tanpa tahu dengan jelas untuk apa Gideon akan menggunakan rancangan Arthur untuk kedepannya. Gideon masih menawar bagaimana jika hanya satu liontin saja untuk ditukarkan. Walaupun dia sangat geram karena dibuat Arthur, namun akhirnya dia menyetujuinya karena mendapatkan rancangan kapal itu adalah hal yang jauh lebih penting. Gideon juga memberitahu bahwa kemarin dia telah menemukan sebuah bukti tentang adanya benua lain di luar benua di Katen ini. Apa Anda tahu tentang hal ini, Paman Vincent? Vincent berkata seorang pekerja kerajaan membicarakannya akhir-akhir ini, namun memintanya untuk merahasiakan hal tersebut. Gideon juga terlihat sangat yakin mengenai penemuan benua itu. Arthur masih belum yakin mengenai hal itu dan meminta Gideon untuk menunjukkan buktinya. Gideon menceritakan beberapa tahun lalu dia menemukan artefak pada burung yang belum pernah dia lihat sebelumnya di benua ini, yang mana kemampuan burung tersebut bisa berkamuflase dengan sempurna di lingkungan sekitar.
Jadi Gideon menyimpulkan bahwa artefak yang belum pernah ditemukan di benua ini merupakan artefak yang ada di benua lain selain benua di Katen. Arthur masih belum mempercayai hal tersebut karena bisa saja artefak itu dibuat oleh pengrajin yang tidak dikenal di benua ini. Vincent juga meyakinkan pada Arthur bahwa Gideon satu-satunya pengrajin artefak terhebat sepanjang sejarah di benua di Katen ini. Lalu Arthur berkata pada Gideon, dengan adanya mesin uap ini, kita akan bisa melihat apakah benua itu benar-benar ada untuk kita. Setelah pembicaraan mereka, Vincent berkata bahwa Gideon sangat senang dengan rancangan yang dibuat oleh Arthur. Arthur berpikir orang-orang yang ada di dunia ini sangat tergantung pada mana, hingga pencapaian teknologi tanpa sihir mereka jadi tersendat. Berkat itu juga Arthur dapat menggunakan teknologi yang relatif tidak berbahaya untuk mendapatkan sesuatu yang berguna bagi keluarganya. Tapi jika keberadaan benua baru itu memang benar, maka ini hanyalah sebuah permulaan. Elijah membicarakan tentang pengumuman hari ini. Dia mendengar dari tetua Rahdeas bahwa hari ini 3 kerajaan akan membicarakan tentang persatuan. Arthur juga berpikir mungkin ini ada hubungannya dengan penemuan benua baru yang dia bicarakan dengan Gideon. Saat itu mereka bertiga melihat ada anak dwarf yang dibully oleh para anak bangsawan. Para bangsawan menganggap ras dwarf sebagai ras yang rendah dan tidak pantas masuk di Akademi Cyrus. Dengan alasan itulah mereka menindas para ras dwarf. Saat anak itu akan dipukul lagi, Elijah langsung menggagalkannya. Beraninya kau melakukan ini padanya? Aku juga harus menanyakan hal yang sama padamu. Beraninya kau mengganggu kesenanganku. Vincent berniat memanggil penjaga, namun Arthur menghentikannya. Elijah berpikir jika dia melakukan perlawanan pada anak bangsawan ini, maka Arthur dan paman Vincent akan terkena masalah. Salah satu anak bangsawan itu menyadari bahwa Elijah juga merupakan ras dwarf. Itu membuat mereka merasa senang dan langsung membuli Elijah juga. Saat Elijah akan dipukul, Arthur datang dan menantang para anak bangsawan itu. Di sisi lain, arah jalur yang sama dengan Arthur terlihat pangeran kerajaan. Dia bersama dengan pengawal kerajaan dan juga saudarinya yang bernama Catelyn. Kedua anak itu merupakan pangeran dan putri kerajaan kota Cyrus. Mereka berniat menghindari pidato pertemuan 3 kerajaan. Catelyn terlihat memperhatikan sesuatu pada arah jalan. Entah kenapa dia terpaku melihat Arthur. Vincent terlihat sangat panik. Dia juga belum pernah melihat Arthur semarah ini. Vincent mencoba menghentikan perkelahian mereka. Dia takut jika para anak bangsawan itu akan terluka parah jika berurusan dengan Arthur. Namun mereka malah mengira Vincent melindungi Arthur dari mereka. Paman Vincent, tolong minggir. Salah satu dari mereka maju menghadapi Arthur. Aku akan mengatasi hal ini. Ini mudah. Saat dia akan memukul Arthur, Arthur menangkisnya dengan sangat cepat. Mereka semua terkejut dengan gerakan Arthur. Temannya yang tak terima juga maju menantang Arthur. Dia menyerang Arthur dengan teknik serangan 1000 langkah, membuat dirinya terlihat menjadi banyak. Dengan percaya diri, dia menyerang Arthur. Namun Arthur dengan mudah membaca gerakan serangan tersebut. Lalu Arthur memukulnya dengan keras sampai kayu yang dia bawa patah. Sayang sekali betapa rapuhnya benda ini, padahal aku tidak memperkuatnya dengan mana. Kurasa aku harus menyelesaikan permainan ini menggunakan tanganku. Cih, anak desa sombong. Hanya dengan satu pukulan akan kupastikan dia mengetahui tempatnya di dunia ini. Anak bangsawan itu kaget dengan tekanan yang diberikan Arthur padanya. Bagaimana bisa? Dia punya tekanan yang bahkan tidak dimiliki oleh ayahku. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyerang Arthur.
Namun dengan sekali pukul, anak bangsawan itu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, dia malah menyerang Arthur dari belakang menggunakan sihirnya. Namun sihir tersebut dihentikan oleh sihir es yang tiba-tiba muncul. Arthur dan Elijah melihat seorang perempuan yang datang menolong mereka.